gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai sebelah. Salam Patunggilan, selamat hari Minggu. Di minggu ini kita masih melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan. Untuk itu, ibadah minggu ini juga bersamaan dengan penutupan bulan penciptaan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari mengikuti ibadah minggu ini dengan khidmat, terus melaksanakan panggilan Tuhan untuk melaksanakan, memelihara ciptaan Tuhan. Untuk itu, marilah kita angkat pujian kidung NKB nomor 111. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai sebelah, mengambil samudera dan badai menderu, gelombang sangat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam berkenan dan kasih Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, serta yang kekal kasih setianya untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah penutupan bulan penciptaan dan ibadah bulan ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunglur adalah berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah tema ibadah kita pada hari ini kita sambuti dengan kita bersama memuji dari kidung jemaat nomor 256. Kita pujikan bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau pun
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan keseharian kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan bahkan apa yang kita lakukan masih banyak yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka marilah pada hari ini kita juga membawa keberadaan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mempersekutukan kami di rumah kami masing-masing dan di kelompok kami masing-masing, serta dimanapun kami berada hari ini. Terima kasih karena kasih setia Tuhan boleh membawa kami untuk merasakan hari-hari kehidupan yang baru. Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi memuji memuliakan nama-Mu, bersama-sama perkenankanlah kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan mengampuni dan mengangkat kami kembali dari jurang dosa menuju jalan yang terang, yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Inilah Tuhan, seru dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, diundang untuk bersama bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, marilah kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita anugerah dan berita sukacita pada hari ini atas pengampunan dosa kita, yang terambil dari Roma 3, 23 dan 24, yang demikianlah bunyinya. Roma 3, 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambut berita anugerah pada hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan dan perenungan firman Tuhan. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilayani oleh Bapak Sabar Immanuel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di minggu ini terambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia,
yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus, kami bersama-sama datang di tengah di hadirat-Mu dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah melihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini di hari Minggu yang indah ini, di hari bersamaan ibadah penutupan bulan penciptaan ini, kami bersama-sama akan membaca firman-Mu dan merenungi firman-Mu. Kira melalui Roh-Mu yang kudus datang di tengah-tengah hati kami masing-masing, sehingga kami mampu menerima dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta yang akan membawakan kabar sukacita ini. Kira juga Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, sehingga apa yang diutarakan nanti selalu seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suara ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke surga, ke segala penjuru di seluruh Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh membangun ibadah kita. Meskipun hari ini perjumpaan peribadatan kita di jemaat kita GKJW Jemaat Tunglur harus melalui perjumpaan secara virtual, tetapi biarlah ini tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita. Terlebih di bulan ini kita juga bersama-sama mensyukuri pertambahan usia dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunglur. Kita bersama-sama merayakan ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tunglur yang ke-132. Meskipun perayaan harus ditunda, tetapi marilah kita memandang sikap yang kita ambil ini, bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama adalah demi mewujudkan peran kita sebagai gereja menanggapi situasi pandemi yang semakin merebak di wilayah dan lingkungan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini di penghujung bulan penciptaan, tepat di penghujung bulan Januari, mari kita mensyukuri dan menyadari bahwa sebagai ciptaan Tuhan ini,
kadang-kadang memang kita harus menerima dengan segala perjumpaan yang diizinkan terjadi oleh Sang Pencipta, dan perjumpaan itu kemudian menyapa kehidupan kita. Kita sebagai manusia diajak, dihimbau untuk aktif menanggapi apa yang ada di dalam sekitar kita. Maka dari itu, semangat pertambahan usia jemaat kita juga biarlah menjadi semangat bagi kita untuk semakin mewujudkan damai sejahtera, kasih dan sukacita serta pengharapan yang baru di dunia di mana kita berada. Dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk melihat sebuah peristiwa ketika Yesus memulai karya pengajarannya selepas ia dibaptis, yaitu ketika ia pada suatu hari Sabat mengajar di Kapernaum. Dalam pengajaran dan perjalanan karyanya kita tahu bahwa Yesus banyak sekali dicobai, baik ditantang serta diajak beradu argumen oleh ahli Taurat, bahkan pencobaan di padang gurun oleh iblis. Dan saat ini pun dalam teks yang kita renungkan bersama, Yesus juga sedang berhadapan dengan sebuah perjumpaan dengan orang yang kerasukan roh jahat. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau panjenengan dan saya mungkin berjumpa dengan orang yang kerasukan roh jahat atau kesurupan, pasti hal yang kita lakukan paling tidak takut, kaget, dan mungkin bingung harus bagaimana dan harus apa kita menghadapi orang yang kerasukan roh jahat itu. Paling tidak pada waktu itu ketika Yesus mengajar dan situasinya diganggu oleh kedatangan dari orang yang kerasukan setan, pasti situasi Yesus mengajar kemudian menjadi situasi yang kacau. Sebenarnya karena Yesus itu adalah Allah, maka dia bisa saja langsung mengusir roh jahat itu sehingga tidak terjadi perdebatan. Akan tetapi dalam hal ini Yesus nampak membiarkan terlebih dahulu di awal apa yang ingin diungkapkan oleh roh jahat yang merasuki orang itu tadi. Jadi dikatakan bahwa roh jahat itu berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Nah, nampak bahwa iblis ini membawa tempat daerah asal Yesus, sebuah kota kecil, sebuah tempat yang tidak terlalu diperhitungkan. Namun dalam menanggapi ini, Yesus tidak langsung bertindak reaktif, tetapi mencoba terlebih dahulu mendengar apa yang mencoba dikatakan oleh iblis itu. Iblis itu pun kemudian berlanjut berkata, "Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, di poin ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sejatinya kita melihat bersama bahwa iblis mengakui kekudusan dan kedaulatan Yesus yang adalah Allah. Nah, singkat cerita, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus pun menghardiknya, dan lepaslah orang yang kerasukan itu dari kuasa dan jeratan iblis yang merongrong dan membelenggu orang yang kerasukan tadi. Kuasa yang dinyatakan Yesus adalah kuasa di mana Yesus ingin mewujudkan sebuah kedamaian, kelepasan, dan pengharapan yang baru kepada ciptaannya. Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan ini
agar dalam kehidupannya orang ini kemudian kembali memperoleh damai dan sejahtera. Karena itulah Bapak Ibu yang menjadi tujuan mengapa Allah datang dalam diri Yesus dalam rupa anak manusia, supaya manusia itu mengenal damai, manusia mengenal segala macam penyelesaian konflik dengan jalan damai. Bapak Ibu dan Saudara, momen bulan penciptaan adalah momen di mana kita diajak untuk merenungkan secara khusus bahwa Allah menempatkan kita di dunia ini dengan segala macam ciptaan untuk menunjang dan mendukung kehidupan kita, supaya kita merasa aman, merasa tenang, merasa damai, dan dalam kehidupan kita pun tujuannya supaya kita tercukupi. Bapak Ibu dan Saudara, maka momen penghayatan bulan penciptaan ini biarlah tidak berhenti sampai di sini, tetapi berlanjut dan berjalan secara berkelanjutan. Artinya bahwa kita tidak hanya diundang untuk menghayati bulan penciptaan kemudian sudah selesai, tetapi diajak untuk terus menjaga kelestarian dan juga keberlangsungan keutuhan ciptaan Tuhan ini. Nah, bersamaan dengan penutupan bulan penciptaan ini, gereja kita GKJW Jemaat Tunglur juga menghayati peristiwa pertambahan umur. Peristiwa peringatan akan pertambahan umur dari gereja kita ini juga biarlah kita iringi dan kita barengi dengan pertambahan syukur dan sukacita, bahwasannya Tuhan tidak hanya mengizinkan gereja kita ini ada, tetapi juga terus bertumbuh. Dan seiring dengan bertumbuhnya pelayanan dan jemaat di gereja kita ini, kita juga diundang untuk terus menjaga kelangsungan hidup dalam persekutuan dan juga di dalam mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memelihara rasa cinta, mewujudkan pengharapan yang baru, mewujudkan segala keterlepasan dari ikatan-ikatan yang dapat membelenggu, dengan terus memelihara rasa cinta kepada seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk juga saling mencintai dan mengasihi sesama umat kepunyaan Allah. Maka Bapak Ibu, intinya mari kita bersama-sama menjaga keutuhan kehidupan kita, mencintai hidup dan melestarikannya supaya pengharapan baru itu tetaplah ada. Dari perenungan firman ini, marilah kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama, marilah kita merawat ciptaan Allah. Karena dengan merawat itu kita mensyukuri. Terkait dengan merawat ciptaan Allah, saya teringat Bapak Ibu akan apa yang menjadi hobi banyak orang, termasuk juga menjadi hobi saya meskipun tidak sengaja, yaitu hobi menanam bunga dan tanaman hias. Yang menjadi pertanyaan, apakah hobi itu akan hanya menjadi hobi yang akan berlalu ketika pandemi sudah berlalu, ataukah menyayangi dan merawat tanaman hias itu akan menjadi sesuatu yang terus kita lakukan berkelanjutan? Maka marilah kita renungkan itu, bahwa ketika kita mengusahakan suatu kehidupan, merawat ciptaan, maka itu artinya keberlangsungan hidup ciptaan itu juga haruslah menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, marilah kita memelihara keyakinan untuk terus bertumbuh dalam iman, bahwa
tidak ada kuasa lain yang lebih hebat dari kuasa Yesus yang akan merengkuh dan menjadi kekuatan serta pengharapan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketika kita sudah mencintai alam semesta dan semua ciptaan serta telah mengarahkan hidup kita dan perjalanan iman kita hanya kepada Tuhan, maka semakin hari iman kita pun akan menjadi iman yang semakin bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan dimampukan untuk menjadi umat-umat Allah yang tidak hanya merasakan damai, cinta dan pemeliharaan Allah, tetapi membagikan itu di mana kita berada. Maka selamat dan semangat untuk semakin menjadi gereja yang mandiri, terus berpengharapan dan semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Mampukan kami menghayati, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami pun kami menjadi pelaku yang menyebarkan berkat, yang mewujudkan hikmat, dan yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dengan mempersembahkan, kita iringi dengan pujian Kidung NKB nomor 134. Kau curahkan
Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengiring ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami ingin menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Segala pergumulan kami, segala pengharapan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dan berkehendak serta menyatakan kebaikan Tuhan di dalam apapun yang menjadi pergumulan dan pengharapan kami. Dalam syafaat kami ini Bapa, kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Meskipun persembahan kami jauh lebih sedikit jika dibanding berkat yang setiap hari kami terima dari Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mau mempersembahkannya dengan penuh syukur dan terima kasih, kami yakin persembahan ini dapat menjadi pemberian yang berarti di hadapan Tuhan. Mampukan saudara-saudara kami yang mengelolanya agar dapat mengelola dengan bijak sehingga persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan Allah di jemaat kami khususnya. Tuhan Allah Bapa kami, perkenankan kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Ulur. Terima kasih Tuhan karena di bulan Januari ini tahun 2021 Tuhan boleh menambahkan berkat, menambahkan usia di dalam kehidupan berjemaat kami. Bertambahan usia ini biarlah membawa kami semua, seluruh elemen di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ulur untuk semakin mandiri, semakin bersyukur atas setiap apa yang Tuhan berikan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan di dalam pelayanan jemaat kami. Kami pun teringat Tuhan akan saudara-saudara kami yang sakit, di antaranya Bapak Pujiantoro. Juga kami berdoa untuk Ibu Yuyun dan Ibu Suli dan semua saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami secara utuh menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, pulihkan, sembuhkan saudara-saudara kami ini. Bapa, kami sungguh berdoa untuk situasi di dusun kami, di desa kami saat ini, di mana semakin bertambah warga desa dan dusun kami yang terpapar virus corona. Maka biarlah di dalam masa mengambil jarak dan berjumpa secara virtual ini, kami juga terus berdoa bagi mereka. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami menyerahkan secara utuh juga para medis dimanapun berada dan semua orang yang saat ini sedang bergumul berjuang melawan virus ini. Berkati Tuhan, pulihkan, berilah kesabaran, kekuatan yang semuanya hanya dari Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden dan juga semua orang dalam elemen pemerintahan yang bahu-membahu memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan selalu memberi mereka kekuatan dan pemeliharaan yang sejati. Untuk proses vaksinasi yang sudah berjalan bagi garda terdepan, yaitu bagi petugas kesehatan, biarlah Tuhan beri kelancaran. Biarlah vaksin ini menjadi sarana yang diberkati Tuhan, sehingga boleh semakin memperkecil penyebaran dan penularan virus corona. Tuhan, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di wilayah-wilayah terdampak bencana alam, baik itu bencana alam gunung meletus, bencana alam banjir, bencana alam gempa bumi, tanah longsor, dimanapun berada Tuhan yang saat ini boleh menyapa negeri kami, biarlah Tuhan campur tangan. Kami tahu dan yakin serta percaya kasih dan keadilan Tuhan akan terus menyertai dan membalut luka-luka mereka. Demikian juga untuk korban pesawat Sriwijaya Air yang saat ini masih dalam proses lanjutan. Kami mohon kekuatan kepada-Mu Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga korban boleh dikuatkan hatinya, baik anggota keluarga yang dapat ditemukan maupun tidak ditemukan. Biarlah semuanya boleh dijalani dan diterima dengan ikhlas. Kekuatan
penghiburan dari Tuhan biarlah selalu menyertai mereka. Inilah Tuhan seru dan doa kami. Segalanya hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepada kami telah diajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah berada di penghujung, maka marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus berpengharapan dan terus menyerahkan segala hal yang kita harapkan, kita inginkan, dan harus kita hadapi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita yakin dan percaya ketika kita terus berserah kepada Tuhan dan terus memelihara persekutuan kita, maka kasih Tuhan itu akan nyata memelihara kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan. Sempurna tanpa satuan di dalam
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus sumber penghiburan yang sejati, ketiganya yang esa kiranya senantiasa mencurahkan berkat dan kasih setia-Nya kepada saudara-saudara mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.